surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya menuliskannya di teks acara kita dalam bahasa Batak dan saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan dengan tema hamba Tuhan yang setia. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dipertanyakan kepada kita akan satu pilihan, melayani atau dilayani, Bapak Ibu saudara-saudara, mana yang kita pilih? Melayani atau dilayani? Mana kira-kira? Bapak Ibu saudara-saudara. Songon namal mengalusi. Melayani ate. Mulia ate mak. Boleh menjadi tekad. Dalam satu ibadah saya juga pernah bertanya seperti itu, yang mayoritas orang muda yang hadir pada ibadah itu, hampir ada 300 orang. Ketika saya bertanya mana, melayani atau dilayani, mereka mengatakan dengan semangat, wah melayani emang pendeta, wah bagus, luar biasa. Kemudian saya tanya, siapa yang hari ini melayani orang tuanya? Dengan mungkin mengambilkan air minumnya, dengan mungkin mengambilkan makannya, atau apa yang perlu. Atau jangan-jangan akan berkata ketika disuruh, diminta, nantilah, sebentar lagi, atau alasan ini, alasan itu. Akhirnya dari situ saya tanya kembali kepada mereka, itu masih orang tua, kita masih bisa menolak. Bagaimana dengan teman kita? Ketika minta tolong ini, ketika minta tolong itu, kita akan berkata nanti dulu, tunggu dulu. Karena sesungguhnya melayani itu bukanlah sesuatu yang enak dan mudah. Karena apa? Karena di dalam pelayanan itu kita dituntut untuk boleh menaklukkan diri kita, mengalahkan diri kita. Jangan sampai justru perkataan mengatakan, siapa lo nyuruh-nyuruh? Memangnya siapa kamu? Memangnya sudah apa yang kamu buat? Memangnya sudah apa yang kamu lakukan? Kok enak menyuruh-nyuruh, memberikan perintah dan sebagainya. Bayangkan kalau kepada orang tua atau kakak atau abang kita juga, atau adik kita ketika minta tolong, perkataan yang sama bisa kita ucapkan, nantilah,
besoklah, dan sebagainya. Ketika saya tanyakan pada mereka secara naluri kemanusiaan mana, maka mereka mengatakan dilayani amang pendeta gabinin nasida mah museng. Karena itu sesungguhnya ketika kita dikatakan melayani itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu menuntut kesungguhan, keseriusan dari dalam diri kita. Jangan pernah mengatakan melayani tetapi kita melakukannya dengan setengah-setengah hati. Jangan pernah katakan melayani tetapi kita tidak melakukannya dengan kesungguhan hati. Itu bukan namanya pelayanan. Ikon hibuldo, ikon penuh. Kita teringat dari satu lagu, melayani, melayani, lebih sungguh. Itu teh, bayangkan kita mangdo tinang lagu itu. Wow, cuma ngedehoni begitu luar biasa dengi. Nah, tetapi ketika prakteknya dituntut, maka kita akan mengatakan tunggu dulu, atau mengatakan alasan ini, alasan itu. Padahal sesungguhnya setiap orang percaya dipanggil oleh Allah untuk boleh menjadi pelayan. Untuk boleh menjadi pelayan. Pelayan identik dengan hamba yang berarti menunjukkan ketaatan. Itu yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus ayat 4 pasal 4 ayat 10 dengan mengatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan ingatlah Bapak Ibu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dianugerahkan Tuhan karunia. Tetapi setiap orang dititipkan Tuhan karunia yang seharusnya bisa dipergunakan, dipakai untuk boleh saling melayani satu dengan yang lain. Dengan tingkat kepekaan, dengan tingkat kepedulian, apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Ya layanilah seorang akan yang lain. Menjadi ajakan tuntutan bagi kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Betapa enak sekali kalau masing-masing mulai memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk dia, apa yang bisa saya kerjakan untuk dia. Kita mulai dari skop rumah tangga. Kalau bapak dan ibu, orang tua dan anak mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan, tentu itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, yang baik. Alemolo sudedo gabe marguru gabe bos, baper soalat do ya teh. Di jebu dangi ngai boto repot minta tolong dongi ya hamalus nia mate maneng naptai ira sodong do pak muh bereng na musing tong dangi ai di roi lihat tuhani pat abedang naneng gai merdele na musing dangi habinge do minta tolong alani kerepotan do kesibukan. Tetapi itu yang muncul perkataan dengan dalih supaya tidak memberikan pelayan dalamnya. Oleh karena itu seorang pelayan tidak akan pernah menjadi pelayan yang sejati tanpa pernah menjadi seorang hamba. Pasti Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir menjadi pelayan kalau dia tidak pernah merasa diri menjadi seorang hamba. Acikna ya deh. Ya itu kriteria pelayan yang sejati yang sesungguhnya. Dia harus sampai menjadi seorang hamba. Seorang hamba sama seperti pada zaman Paulus pada waktu itu, seorang hamba adalah seorang budak. Maka seorang budak, seorang hamba, seorang pelayan, dia harus taat, tunduk, patuh secara total kepada sang tuan. Apa yang dikehendaki oleh tuan, maka dia harus lakukan, dia harus kerjakan. Itulah pelayan yang sejati, yang sesungguhnya. Hamba yang berarti budak di mana dia hanya tunduk dan taat hanya kepada tuannya saja. Seorang hamba yang benar, dia dinilai dari seberapa taat dia terhadap apa yang dikatakan oleh tuannya, seberapa taat dia melakukan, mengerjakan
terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada dia, apakah itu di hadapan tuannya atau tidak. Sahalak teolog Dwight L. Moody pernah mengatakan, karakter adalah siapa Anda di tempat gelap atau tersembunyi. Dia katakan, bukan harus sepertinya rajin sungguh-sungguh kalau di hadapan tuannya, majikannya. Ketika majikannya pergi, ketika tuannya pergi, wah dia seperti orang yang merdeka, bebas dari perbudakan. Kemudian berganti rupa dari yang tadi awalnya begitu rajin, begitu semangat, tetapi begitu tuannya, majikannya pergi, orang tuanya pergi, ya sudah bermalas-malasan, kemudian menunggu. Oh, bukan seperti itu karakter seorang hamba yang sejati, hamba yang sesungguhnya. Tetapi sebagai hamba, di dalamnya dan dirinya sudah tertanam apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia perbuat. Apakah di situ tuannya, apakah di situ majikannya, apakah di situ bosnya atau tidak, dia akan melakukan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Karena apa? Dari sudut iman Kristen, karena menyadari yang harus ditakuti bukan Tuhan yang ada di dunia ini, tetapi Tuhan Bapa di surga yang senantiasa melihat kita, menyaksikan kita 24 jam tanpa dibatasi oleh waktu di dalam kehidupan kita. Itu menjadi ajakan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah lupa penghormatan tertinggi kalau dia menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus adalah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Itu penghormatan yang tertinggi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dianugerahkan kepada kita. Bukan yang lain, bukan menjadi Tuhan, tetapi penghargaan yang tertinggi sebagai pengikut Kristus adalah menjadi hamba Allah. Artinya yang bersedia, yang siap, yang mau disuruh dan diutus oleh Tuhan untuk boleh melakukan pekerjaan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kalau dia sudah menyadari dirinya sebagai hamba Allah, maka dia akan melakukan tugasnya, pekerjaannya, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, walau dia harus mengalami tekanan, kesulitan, dan intimidasi. Coba lihat apa yang diterima oleh Paulus dalam pelayanannya. Oh, bukan mudah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 11 pasal 11 itu ayat 23 sampai 27, dia dikatakan bahwa kerap kali dia lebih sering dalam penjara, dia didera, kerap kali dalam bahaya maut, dia 5 kali disesa orang Yahudi, bahkan 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dia dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di laut. Dalam perjalanan dia sering mengalami bahaya banjir, bahaya penyamun, dan banyak lagi. Kadangkala dia tidak tidur, dia lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa, kerap kali mengalami kedinginan dan tanpa pakaian, kata Paulus. Hanya dengan satu tujuan, untuk menunjukkan ketaatan dia kepada Allah dalam memberitakan firman Tuhan. Itu yang terpatri di dalam hati, di dalam diri seorang Paulus di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga dia tidak pernah tawar hati, dia tidak pernah merasa ketika dia melakukan semuanya itu, kemudian apa yang dia alami, intimidasi, penderitaan, penganiayaan, kemudian dia mengeluh, dia protes kepada Allah dengan mengatakan, mengapa harus ini yang saya alami?
Mengapa hal ini saya hadapi padahal saya melakukannya untuk memberitakan Injil? Dakya adong Paulus menjadi bersungut-sungut oleh karena apa yang dia alami dan dia hadapi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Alani, jangan pernah kita bersungut-sungut, bukan? Juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada teman kita yang menganggap kita sebagai rival, sebagai saingan di tempat kerja. Mungkin karena beratnya tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Kemudian kita akan mengatakan, belum lagi selesai ini, sudah mau ini lagi, belum lagi ini, mau ini, belum lagi ini lagi. Hadap musing yang dohorong na musing dangi. Nah, itu orang yang tidak siap. Tetapi orang yang siap adalah dia akan melakukannya dengan penuh-penuh kesungguhan. Walaupun banyak tanggung jawab yang dibebankan kepada dia, dia akan melakukannya satu sampai dengan akhirnya selesai. Jangan pernah berpikir terlalu banyak, akhirnya tidak bisa melakukan beban dan tanggung jawab itu. Itulah yang dialami oleh Paulus. Belum lagi pengalaman yang lain yang dihadapi oleh Paulus, yaitu orang-orang yang membenci atau hater pada waktu itu terhadap pelayanan daripada Paulus pada waktu itu di jemaat Korintus. Apa itu? Paulus dituduh korupsi dan Paulus dituduh licik, seolah-olah dia melakukan pelayanannya itu adalah demi dan untuk memperoleh keuntungan atau uang. Baik kok kita mang dotinang molopola sampai dituduh songani padahal dia tidak melakukannya. Betapa sakit, bukan? Tetapi apakah Paulus sangat peduli dengan semua itu? Paulus tidak peduli dengan semuanya itu. Kalau dia peduli, dia akan mengatakan, ngasai beo Tuhan, dang be, itak nima, sudah selesai Tuhan, sampai di sinilah. Apa lagi? Apa yang mau saya lakukan lagi? Saya kerjakan. Saya sudah buat ini, tapi hasilnya ini. Saya lakukan ini, hasilnya ini. Saya perbuat ini, tapi hasilnya ini. Itu bukan pelayan yang sejati. Tapi pelayan yang sejati, dituduh apapun, kalau dia tidak melakukannya, dia akan mengabaikannya. Bahkan dia akan melakukan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kehidupannya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak fitnahan, cercaan yang terjadi, yang dialami oleh Paulus pada waktu itu, tetapi tidak membuat semangatnya menjadi surut dan menjadi kalah. Karena apa? Karena dia tahu dia melakukannya hanya demi dan untuk Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus ketika disebutkan di ayat 1. Dengan pengalaman pahit, dengan segudang pengalaman pahit Paulus dalam pelayanannya, apakah membuat dia menjadi putus asa dan tawar hati? Itu yang disampaikan di ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Dia mengatakan bahwa pelayanan itu ada dan berasal dari Allah. Luar biasa dia katakan. Yang mau dikatakan oleh Paulus adalah bahwa Allah lah yang mempercayakan itu. Allah yang menyampaikan itu. Walau di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang begitu luar biasa, tetapi dia mengatakan di pasal 7 7b, pasal 4 ayat 7b, justru dia mengatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, kata Paulus. Paulus mengatakan di ayat 8-nya lagi, pasal yang sama, kalau kita membuka Alkitab kita, pasal 4 itu, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kok bisa ya? Seperti itu kata Paulus. Ternyata rahasianya Bapak Ibu adalah di ayat 7b tadi, yaitu supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah.
hanya karena kekuatan dari Allah, hanya karena hikmat dari Allah, hanya karena kemampuan yang berasal dari Allah yang memampukan dia untuk boleh melewati setiap ujian, setiap tantangan, dan setiap apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Karena itu, jangan pernah berhenti dan berputus asa untuk boleh bersandar kepada Tuhan. Disebutkan di situ tadi bahwa kemurahan Allah dianggap Paulus sebagai sesuatu yang mahal dan berharga. Terlebih kepercayaan pasal 4 ayat 1 tadi. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, kata dia. Itu adalah kepercayaan yang diberikan Allah kepada Paulus. Itu dalam hati Paulus, dalam diri Paulus. Tetapi persoalannya, apakah dia melakukannya dengan sungguh-sungguh atau tidak? Apakah dia melakukannya dari hatinya, dari imannya atau tidak? Paulus sadar bahwa dirinya dipakai Tuhan bukan karena kemampuannya, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu oleh Paulus dinilai Paulus menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Sehingga kemurahan Tuhan itu mau dipakai oleh Paulus untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, meski dengan segala risiko, dengan segala tantangan yang dia alami, tetapi kemurahan Allah itu dia pakai, dia pergunakan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Saya pernah ketika melayani di HKBP Sudirman Jakarta, pada waktu itu awal-awal masuk, kebetulan masuknya jam 5:30 sore. Saya tunggu, sudah lewat 5:30, kenapa belum masuk? Saya tanya, kenapa? Pemain musiknya tidak ada. Duh, kenapa bisa? Siapa yang bertugas? Si X Amang katanya. Oh gitu. Kenapa? Karena semakin saya telusuri, ternyata dikatakan, oh Amang, kalau di gereja sana dia dibayar kalau sore 500.000 katanya. Lah, kalau di gereja kita kan 50.000 katanya. Bayangkan kita Bapak Ibu, kalau sebuah pelayanan dinilai dengan uang, nggak bahaya behita? Asik gak behita? Oh begitu saya bilang. Jadi dia tidak ada pemberitahuan, tidak. Kalau seperti itu dia berhentikan dia sebenarnya. Orang yang seperti itu tidak layak melayani di hadapan Tuhan. Karena ukuran pelayanan dia adalah uang, saya bilang. Apa salahnya 1 minggu sebelum, ini roster saya, ini jadwal saya, ini apa saya. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau ukuran segala sesuatunya itu dinilai dengan hal seperti itu, wah luar biasa. Kalau tidak ada itu maka tidak lagi melayani. Pastor aku, nah sayang do corona, tahun kemarin ada naposo dan remaja remaja kita, saya minta untuk melayani, mengajari dari remaja yang bersedia mau belajar keyboard. Saya mintakan kepada mereka, tapi saya katakan, tapi tidak ada dananya. Mau enggak? Mau Amang. Ada 2 orang yang bersedia melayani. Saya pikir luar biasa. Kalian mengatur waktunya, mengatur kesempatannya untuk boleh mengajari. Siap Amang. Pastor Amang Dotinang. Ternyata bahwa tidak selalu pelayanan itu harus diukur dengan, dinilai dengan uang. Dan itu yang ditepis oleh Paulus pada waktu itu. Bagaimana dia mencoba menentang dan melawan. Itu yang disampaikan oleh Paulus, tanpa kemurahan Allah tidak ada satu orang pun kita yang layak menjadi pelayannya sesungguhnya. Tetapi kita hanya dilayakkan oleh Allah. Kita menjadi pelayannya bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, bukan karena kita pintar, karena kita luar biasa dan sebagainya. Oh bukan, tetapi karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu, seorang pelayan yang melayani dari imannya tentu dia akan bersungguh-sungguh melakukannya. Kalau kita ingat Bapak Ibu, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga, yang seorang diberikan 5, kemudian supaya itu dipakai. Kemudian yang satu diberikan 2, kemudian yang satu diberikan 1. Nah,
Yang 5 dengan sungguh-sungguh dia mengerjakannya, melakukannya, dan akhirnya bisa menghasilkan 10. Yang 2 juga dia melakukannya dengan penuh sungguhan dan akhirnya boleh menghasilkan menjadi 4. Tapi yang 1 dia tidak melakukannya, tapi justru talentanya itu ditanam dan tidak dia kembangkan. Sehingga Yesus mengatakan, engkau hamba yang jahat dan yang malas. Kemalasan itu berdekatan dengan kejahatan. Orang yang malas biasanya yang ada dalam benak, dalam pikirannya adalah melakukan yang buruk, yang jelek, yang jahat. Pasti ke situ arahnya. Itu berdekatan. Karena itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, engkau hamba yang jahat dan malas, katanya, yang tidak layak menjadi hambanya. Karena itu bagaimana kita ketika seorang pelayan di tengah-tengah hidupnya, dia tidak menghitung-hitung apa yang sudah dia lakukan. Tetapi seorang pelayan, dia akan memaksimalkan tenaganya, pikirannya, kemampuannya dalam melayani. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan, sehingga dia tidak melakukannya dengan asal-asalan, Bapak Ibu. Juga kita masing-masing, siapapun kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apalagi tahun 2021 adalah tahun pemberdayaan kita satu dengan lain. Di hari yang lalu sehubungan dengan masalah dana pensiun HKBP, kemudian dikirimkan sebagai bentuk transparansi siapa yang bersedia menjadi donaturnya, sudah dikirimkan. Saya cukup kagum juga ketika ada yang memberikan 10.000. Saya lihat daftar itu, daftar di Parhalado, grup Parhalado saya buat. Ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, tapi ada juga yang berpuluh juta. Bahkan ada yang sampai memberikan 2M untuk menolong dengan hutang yang dibacakan tadi, 116M yang harus ditangani untuk dana pensiun gereja HKBP. Artinya banyak yang terlibat di dalamnya, banyak yang ambil bagian di dalamnya. Karena itu sebagai seorang pelayan kita di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita ingat seperti apa yang dikatakan oleh Sir Winston Churchill. Dia pernah mengatakan apa bedanya antara seorang yang pesimis dan optimis. Kalau dia seorang pesimis, dia akan selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Walaupun ada kesempatan, dia lebih dahulu memikirkan kesulitan. Bayangkan kalau sudah lebih dahulu memikirkan kesulitan, Bapak Ibu, akhirnya sudah masudi manang HP dangarung diulahon. Kalau saya lakukan ini nanti seperti ini. Kalau saya lakukan seperti ini nanti seperti ini. Kalau saya buat seperti ini nanti seperti ini. Kalau saya datang ke gereja nanti corona, katanya kan. Kalau saya ke mall nggak ada corona. Ini namanya ngetok kan. Manang mau lau tu tidak terna museng. Tu mall dah ngadong corona enak kan. Tapi kalau ke gereja nanti dulu, nanti ada corona di sana, museng ngetong. Persoalan itu kan ada pemahaman yang tidak pas di dalamnya. Tetapi lihatlah berbeda orang yang optimis, dan inilah ciri daripada seorang Paulus. Dia melihat kesempatan termasuk di dalamnya dalam setiap kesulitan itu sendiri. Itu yang dilihat oleh Sir Winston Churchill di tengah-tengah kehidupannya, termasuk dalam kehidupan Paulus. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, dia bisa melihat ada kesempatan di situ. Di tengah-tengah tantangan, dia masih bisa melihat ada peluang di situ. Di tengah-tengah hambatan dan tantangan, dia masih melihat ada kesempatan yang baik. Ada peluang yang baik, apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan. Dia selalu melihat kesempatan. Itu orang yang optimis, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Seperti Paulus tadi, dia bukan orang yang pesimis. Kalau orang yang pesimis, dia akan berkata, wah lu janai, habis on tantangannya ini, habis ini tantangannya ini. Tapi Paulus melihat dalam setiap tantangan kesulitan, dia optimis di tengah-tengah pelayanannya, Bapak Ibu. Tapi hati-hati, kata Paulus di ayat 5, kesombongan itu bisa menjadi godaan bagi setiap pelayan. Apa itu?
Paulus mengingatkan bukan dirinya yang menjadi pusat pemberitaan, tetapi justru Allah itu yang menjadi pusat pemberitaan daripada Paulus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Paulus meskipun banyak karya dan pekerjaannya, tetapi dia sadar bahwa dia hanya berpusatkan kepada Kristus di tengah-tengah hidupnya. Seperti itulah juga kita di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau sudah Kristus menjadi sentral pusat di dalam kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita, melalui pelayanan kita, kita akan berpacu terus. Ketika yang satu sudah kita lakukan, kita akan melakukan yang dua, kita akan melakukan tiga, kita akan melakukan empat, kita akan berpacu terus dan terus. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, berkaryalah, berbuatlah, bekerjalah. Bukan persoalan besar atau kecilnya, tetapi teruslah. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya buat di tengah-tengah kehidupan kita? Ada yang menarik baru saya lihat. Ada satu cuplikan video singkat. Seorang anak diberikan tugas oleh gurunya untuk menaburkan kebaikan, supaya kebaikanmu itu menjadi inspirasi bagi kebaikan yang lain. Kalau saya melihat usianya itu seperti SD. Dia lakukan mulai dari pulang sekolah, dia pergi ke pemulung, dia tiba-tiba langsung bawa ke rumahnya. Kebetulan keluarga itu broken home, sehingga hanya ibunya yang merawat dia. Batu tu begitu mulak anak sotak songgok dengi. Apa yang tidak terkejut dia? Ahision, wow, timbul persoalan, masalah antara anak dengan sang ibu, sehingga akhirnya pemulung itu disuruh pergi. Ketika disuruh pergi, kemudian dia berpikir yang lain, apa yang bisa dia lakukan lagi? Dia justru mengajak gurunya menjadi pencobaan untuk menyebarkan kebaikan dari satu kebaikan lain. Seperti itulah terus. Awalnya sepertinya ini menjadi hal yang konyol dan bodoh, tetapi endingnya Bapak Ibu, ternyata sampai terus sang anak berpikir itu gagal, ternyata endingnya sebaliknya. Justru ditelusurilah dari mana inspirasi itu. Karena ternyata meskipun sepertinya gagal, kebaikan yang satu, kebaikan yang lain, dan ternyata akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan itu terbukti dari mana awalnya. Ternyata dimulai dari sang anak itu, Bapak Ibu. Dan itu begitu luar biasa. Bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita menjadi hamba, menjadi pelayan yang setia di dalam kehidupan kita, dengan profesi, dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadilah menjadi hamba yang setia, yang senantiasa taat, tunduk kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami adalah para hamba-Mu yang harus patuh dan taat hanya kepada-Mu saja, Tuhan. Kau mengingatkan kami supaya kami boleh setia dan taat apapun yang terjadi. Sama seperti Paulus. Demikianlah juga kami dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Tuhanlah yang campur tangan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami boleh menunjukkan kesetiaan kami kepadamu, baik di tempat kami bekerja, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dan di tengah-tengah tempat kami bekerja. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sekaligus menjadi Tuhan yang melihat kami tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang, bukan seperti Tuhan yang ada di bumi ini. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu ketika kami menjalani aktivitas kami, kegiatan kami dalam 1 minggu ini. Tuhan, Engkau-lah bersama dan beserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan
dengan nyanyian pada Nauli, dan bagi jemaat yang berada di rumah boleh mengumpulkan persembahan.